Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 5B mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi bab 3, yaitu tentang pembubaran atau likuidasi firma. Sebelum lanjut ke materi, di sini kami akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Khairunisa dengan NIM 2019-12038, dan yang kedua ada Syafina Karisma Damayanti dengan NIM 2019-12055, dan yang ketiga ada Dian Setianingrum dengan NIM 2019-12058, dan yang keempat ada April Laila Musdalifah dengan NIM 2019-12059, dan yang terakhir ada Nurwafikoh Septi Astiti dengan NIM 2019-12060. Definisi likuidasi. Pembubaran firma atau likuidasi firma adalah suatu kondisi di mana semua anggota persekutuan firma setuju untuk menghentikan usahanya atau persekutuan firma terpaksa berhenti karena hal-hal tertentu. Pembubaran persekutuan dapat disebabkan oleh: pertama, salah seorang sekutu menghendaki pembubaran. Yang kedua, salah seorang sekutu meninggal dunia dan ahli warisnya tidak menyetujui untuk melanjutkan persekutuan. Yang ketiga, perselisihan intern di antara sekutu. Yang keempat, salah seorang sekutu dinyatakan pailit. Tujuan utama dari likuidasi adalah melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Proses likuidasi juga mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Langkah-langkah likuidasi. Dalam pembubaran persekutuan firma, ada dua langkah atau urutan likuidasi yang memerlukan pembahasan akuntansi. Antara lain yaitu: pertama, ada tahap realisasi. Tahap ini adalah saat pelaksana penjualan seluruh aktiva non-kas yang dimiliki firma menjadi uang kas. Yang kedua, ada tahap likuidasi. Tahap ini adalah saat pengembalian seluruh kewajiban firma yang diakhiri dengan pengembalian modal dari para sekutu firma. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara: A. Likuidasi dilaksanakan secara serentak. B. Likuidasi dilaksanakan secara bertahap atau setiap hasil realisasi secara parsial diterima. Likuidasi serentak atau dilakukan setelah seluruh realisasi dilakukan. Apabila likuidasi dilakukan secara serentak, maka tahap akuntansi yang dilakukan adalah mencatat setiap transaksi sesuai dengan prosedur. Yang pertama, realisasi aktiva non-kas di mana laba rugi realisasi dibebankan oleh rekening modal anggota. Yang kedua, penyelesaian kewajiban pada pihak luar. Yang ketiga, penyelesaian kewajiban pada anggota persekutuan firma. Dan yang keempat, pengembalian modal pada anggota persekutuan firma atau likuidasi. Kasus 1. Pada anggota persekutuan firma PYQR setuju untuk melakukan likuidasi firma PYQR per 1 April 1998. Neraca firma PYQR per 1 Maret 1998 adalah sebagai berikut: kas sebesar 20.000, piutang sebesar 30.000, persediaan sebesar 100.000, aktiva tetap sebesar 150.000. Total aktiva sebesar 300.000. Hutang dagang sebesar 60.000. Hutang pada R sebesar 20.000. Total hutang sebesar 80.000. Modal B 30% sebesar 40.000. Modal Q 30% sebesar 80.000. Modal R 40% sebesar 100.000.
Total modal sekutu 220.000. Total pasifa sebesar 300.000. Lanjutan, para sekutu setuju membagi laba rugi firma sesuai dengan kepemilikan yang dimiliki firma BQR. FA BQR setuju dilikuidasi dengan realisasi aktiva non-kas firma diperoleh sebagai berikut. Piutang dijual sebesar 25.000, persediaan dijual sebesar 90.000, aktiva tetap dijual sebesar 120.000, total realisasi sebesar Rp235.000. Diminta, susunlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat likuidasi firma BQR. Berikut laporan likuidasi firma BQR 1 April 1998. Berikut merupakan jurnal realisasi. Kas sebesar 235.000 di debit, modal P sebesar 13.500 di debit, modal Q sebesar 13.500 di debit, modal R sebesar 18.000 di debit, piutang sebesar 30.000 di kredit, persediaan sebesar 100.000 di kredit, aktiva tetap sebesar 120.000 di kredit. Yang kedua, jurnal likuidasi. Hutang dagang sebesar 60.000 di debit, hutang pada R sebesar 20.000 di debit, modal P sebesar 26.500 di debit, modal Q sebesar 66.500 di debit, modal R sebesar 82.000 di debit, kas sebesar 250. Ada dua masalah yang timbul dalam likuidasi serentak. Yang pertama, salah satu anggota defisit tetapi secara pribadi mampu atau solven. Yang kedua, salah satu anggota defisit dan tidak mampu secara pribadi atau insolven. 1. Salah satu anggota defisit tetapi secara pribadi mampu atau solven. Hal ini terjadi apabila rugi akibat realisasi aktiva non-kas menyebabkan salah satu sekutu mempunyai saldo modal defisit tetapi secara pribadi mampu, maka sekutu atau anggota tersebut harus menyetor kas untuk menutupi defisit modalnya. Kasus 2. Pada firma BQR di atas atau kasus 1, dengan realisasi aktiva non-kas sebagai berikut. Piutang dijual sebesar 10.000, persediaan dijual sebesar 50.000, aktiva tetap dijual sebesar 80.000. Firma PQR, laporan likuidasi 1 April 1998. Pada kolom kas, saldo sebelum likuidasi sebesar 20.000, ditambah realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 140.000, sama dengan penyelesaian hutang pada pihak luar 160.000 dikurangi 60.000. Jadi investasinya sebesar 100.000, ditambah tambahan P 2.000, penyelesaian pada sekutu sebesar 102.000 dikurangi 102.000. Pada kolom piutang, saldo sebelum likuidasi sebesar 30.000 dikurangi realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 30.000. Pada kolom persediaan, saldo sebelum likuidasi sebesar 100.000 dikurangi realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 100.000. Pada kolom aktiva tetap, saldo sebelum likuidasi sebesar 150.000 dikurangi realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 150.000. Pada kolom hutang dagang, saldo sebelum likuidasi sebesar 60.000 sehingga penyelesaian hutang pada pihak luar sebesar 60.000 dikurangi 60.000. Pada kolom hutang R, saldo sebelum likuidasi sebesar 20.000, penyelesaiannya sebesar 20.000, penyelesaian pada sekutu sebesar 20.000 dikurangi 20.000.
modal P 30%, modal Q 30%, modal R 40%. Pada kolom P, saldo sebelum likuidasi sebesar 40.000 dikurangi realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 42.000 sehingga penyelesaian hutang pada pihak luar sebesar 2.000. Investasinya minus 2.000, tambahan P-nya 2.000. Pada kolom Q 30%, saldo sebelum likuidasi sebesar 80.000 dikurangi realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 42.000, penyelesaiannya sebesar 38.000, investasinya sebesar 38.000, sehingga penyelesaian pada sekutu sebesar 38.000 dikurangi 38.000. Pada kolom R 40%, saldo sebelum likuidasi sebesar 100.000 dikurangi realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 56.000 sehingga penyelesaian hutang pada pihak luar sebesar 44.000, investasinya sebesar 44.000, penyelesaian pada sekutu sebesar 44.000 dikurangi 44.000. Jurnal realisasi. Kas didebit sebesar 140.000, modal P didebit 42.000, modal Q didebit 42.000, modal R didebit 56.000. Piutang dikredit 30.000, persediaan dikredit 100.000, aktiva tetap dikredit 150.000. Jurnal investasi tambahan P. Kas didebit 2.000, modal P dikredit 2.000. Jurnal likuidasi. Hutang dagang didebit 60.000, hutang pada R didebit 20.000, modal Q didebit 38.000, modal R 44.000, kas dikredit 162.000. 2. Salah satu anggota defisit dan tidak mampu secara pribadi atau insolven. Hal ini terjadi apabila rugi akibat realisasi aktiva non-kas menyebabkan salah satu sekutu mempunyai saldo modal defisit tetapi secara pribadi tidak mampu, maka defisit modalnya akan dibebankan pada sekutu yang lain. Kasus 3. Sama seperti pada kasus 2, akan tetapi sekutu P tidak mampu secara pribadi, maka defisit sebesar 2.000 akan dibebankan pada sekutu Q dan R. Firma PQR laporan likuidasi 1 April 1998. Pada kolom kas, saldo sebelum likuidasi sebesar 20.000 ditambah realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 140.000 sehingga penyelesaian hutang pada pihak luar sebesar 160.000 dikurangi 60.000, pembagian defisit P kepada Q dan R sebesar 100.000, penyelesaian pada sekutu sebesar 100.000 dikurangi 100.000. Pada kolom piutang, saldo sebelum likuidasi sebesar 30.000 dikurangi realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 30.000. Pada kolom persediaan, saldo sebelum likuidasi sebesar 100.000 dikurangi realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 100.000. Pada kolom aktiva tetap, saldo sebelum likuidasi sebesar 150.000 dikurangi realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 150.000. Pada kolom hutang dagang, saldo sebelum likuidasi sebesar 60.000 sehingga penyelesaian hutang pada pihak luar sebesar 60.000 dikurangi 60.000. Pada kolom hutang R, saldo sebelum likuidasi sebesar 20.000, penyelesaiannya sebesar 20.000, pembebanan defisit P kepada Q dan R sebesar 20.000 sehingga penyelesaian pada sekutunya sebesar 20.000 dikurangi 20.000. Modal pada kolom P 30%, saldo sebelum likuidasi sebesar 40.000
dikurangi realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 42.000, sehingga penyelesaian hutang pada pihak luar sebesar minus 2.000, pembebanan defisit P kepada Q dan R sebesar minus 2.000, ditambah 2.000. Modal pada kolom Q 30%, saldo sebelum likuidasi sebesar 80.000, dikurangi realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 42.000, penyelesaiannya sebesar 38.000, pembebanan defisit P kepada Q dan R sebesar 38.000 dikurangi 857 rupiah, penyelesaian pada sekutu sebesar 37.143 rupiah dikurangi 37.143. Pada kolom S 40%, saldo sebelum likuidasi sebesar 100.000, dikurangi realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi sebesar 56.000, penyelesaian hutang pada pihak luar sebesar 44.000, pembebanan defisit P kepada Q dan R sebesar 44.000, dikurangi 1.143 rupiah, sehingga penyelesaian pada sekutu sebesar 42.857 rupiah dikurangi 42.857 rupiah. Jurnal realisasi. Kas sebesar 140.000 di debit, modal P sebesar 42.000 di debit, modal Q sebesar 42.000 di debit, modal R sebesar 56.000 di debit. Piutang sebesar 30.000 di kredit, persediaan sebesar 100.000 di kredit, aktiva tetap sebesar 150.000 di kredit. Jurnal pembebanan defisit P kepada sekutu Q dan R. Modal Q sebesar 857 rupiah di debit, modal R sebesar 1.143 rupiah di debit, kas sebesar 2.000 di kredit. Jurnal likuidasi. Hutang dagang sebesar 60.000 rupiah di debit, hutang pada R sebesar 20.000 di debit, modal Q sebesar 37.143 rupiah di debit, modal R sebesar 42.857 di debit, kas sebesar 160.000 di kredit. Likuidasi dilakukan setiap hasil realisasi secara parsial diterima atau likuidasi berangsur. Pada likuidasi berangsur, cara pembagian kas yang ada setelah realisasi sebagian aktiva non-kas adalah membayar kewajiban pada pihak luar baru, setelah itu membagi kas pada sekutu secara perhitungan tertentu berhak menerima kas. Perhitungan likuidasi berangsur dapat dengan melalui cara 1. Pembagian kas tanpa program kas, 2. Pembagian kas dengan program kas. Pembagian kas tanpa program kas. Yang dimaksud dengan pembagian kas tanpa program kas adalah perhitungan pembagian kas yang ada sesudah pelunasan kewajiban pihak luar, di mana yang menerima kas adalah anggota yang bersaldo modal kredit dengan prosedur sebagai berikut. 1. Realisasi sebagai aktiva non-kas. 2. Melunasi kewajiban pihak luar. 3. Membebankan kerugian maksimal dengan mengasumsikan sisa aktiva non-kas yang belum terjual dianggap kerugian. Yang keempat, membagi kas yang ada. Kasus 4. Pada kasus firma PQR di atas, apabila realisasi aktiva non-kasnya sebagai berikut. 1. Piutang dan persediaan direalisasi sebesar 80.000. Yang kedua, sebagai aktiva tetap dengan harga pokok 60.000 direalisasi sebesar 70.000. Yang ketiga, aktiva tetap yang tersisa direalisasi sebesar 70.000. Jawaban dari kasus 4. 1. Piutang dan persediaan direalisasi sebesar 80.000. Perhitungan. Realisasi sebesar 80.000, piutang dan persediaan sebesar 130.000, rugi realisasi sebesar 50.000. Dibebankan pada pihak P 30% dikali 50.000 sebesar 15.000. Pihak Q 30% dikali 50.000 sebesar 15.000. Pihak R 40%
dikali 50.000 sebesar 20.000. Jurnalnya kas sebesar 80.000 di debit, modal P sebesar 15.000 di debit, modal Q sebesar 15.000 di debit, modal R sebesar 20.000 di debit. Piutang sebesar 30.000 di kredit, persediaan sebesar 100.000 di kredit. Yang kedua, melunasi kewajiban pihak luar. Perhitungan kas yang ada sebesar 20.000, kas dari realisasi sebesar 80.000, saldo kas sebesar 100.000. Aktiva yang belum terjual sebesar 150.000 dianggap rugi dibebankan kepada P. Pembebanan rugi sebesar 45.000, saldo modal 25.000, dikurangin defisit atau surplus sebesar 20.000. Pada Q, pembebanan rugi sebesar 45.000, saldo modal 65.000, defisit atau surplus sebesar 20.000, dikurangin beban defisit sebesar 8.571, saldo modal sebesar 11.429, pembagian kas sebesar 11.429. Pada R, pembebanan rugi sebesar 60.000, saldo modalnya 80.000, defisit surplus sebesar 20.000, dikurangin beban defisit sebesar 11.429, saldo modal 8.571, piutang sebesar 20.000, sehingga pembagian kasnya 28.571. Jika di jurnal, hutang dagang 60.000 di debit, hutang P 20.000 di debit, hutang Q 8.571 di debit, hutang R 11.429 di debit, kas sebesar 100.000 di kredit. Yang ketiga, sebagian aktivitas tetap direalisasi sebesar 70.000 dari harga pokok 60.000. Perhitungannya, realisasi aktiva tetap sebesar 70.000 dikurangi harga pokok sebesar 60.000, jadi total laba sebesar 10.000. Jika di jurnal, kas sebesar 80.000 di debit, aktiva tetap sebesar 60.000 di kredit, modal P sebesar 3.000 di kredit, modal Q sebesar 3.000 di kredit, dan modal R sebesar 4.000 di kredit. Yang keempat, pembagian kas sebesar 70.000. Pada P, saldo modal sebesar 25.000 ditambah pembagian laba sebesar 3.000, sehingga jumlah saldo modal akhirnya menjadi 28.000. Dikurangi sisa aktiva tetap yang belum terjual sebesar 27.000, sehingga pembagian kas pada P sebesar 100.000. Pada Q, saldo modal sebesar 65.000 dikurangin pembagian pertamanya 8.571, sehingga jumlahnya 56.429. Ditambah pembagian laba sebesar 3.000, jadi jumlah saldo modal akhir pada Q sebesar 59.429. Dikurangi sisa aktiva tetap yang belum terjual sebesar 27.000, sehingga pembagian kas pada Q sebesar 32.429 rupiah. Pada R, saldo modal awalnya sebesar 80.000 dikurangin pembagian pertamanya sebesar 11.429, sehingga totalnya 68.571 rupiah.
ditambah pembagian laba sebesar 4.000. Jadi jumlah saldo modal akhir R sebesar 72.571 dikurangi sisa aktiva tetap yang belum terjual sebesar 36.000. Jadi total pembagian kas pada R sebesar Rp36.571. Jadi pembagian kas sebesar 70.000 dari sisa modal P ditambah sisa modal Q lalu ditambah sisa modal R. Jika di jurnal modal P sebesar 1.000 di debit, modal Q sebesar Rp32.429 di debit, modal R sebesar Rp36.571 di debit, dan kas sebesar 70.000 di kredit. Yang kelima, realisasi sisa aktiva tetap sebesar 70.000 dan pembagian kas. Jika di jurnal, kas sebesar 70.000 di debit, modal P sebesar 6.000 di debit, modal Q sebesar 6.000 di debit, modal R sebesar 8.000 di debit, dan persediaan sebesar 90.000 di kredit. Mencatat realisasi sisa aktiva tetap dan pembebanan rugi realisasi. Dari saldo modal P 27.000, realisasi ketiga Rp0 sehingga saldo modal akhir P tetap sama, yaitu 27.000. Jadi pada Q saldo modalnya sebesar 27.000 dikurangin realisasi ketiga sebesar Rp8.571 sehingga saldo modal akhir Q sebesar 18.429. Dan pada R saldo modal awalnya 36.000 dikurangi realisasi ketiga sebesar Rp11.429, jadi saldo modal akhir R sebesar Rp24.571. Jika ditulis jurnal pembagian kas menjadi modal P sebesar 27.000 di debit, modal Q sebesar 18.429 di debit, modal R sebesar 24.571 di debit, dan kas sebesar 70.000 di kredit. Yang kedua, pembagian kas dengan program kas. Dalam hal likuidasi berangsur, pembagian kas dilakukan dengan program kas di mana para sekutu atau anggota firma sudah bisa menentukan siapa yang berhak menerima kas terlebih dahulu dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota ditentukan kapasitas menanggung rugi tertinggi. Yang kedua, setelah diketahui anggota yang bisa menanggung kerugian tertinggi, maka anggota tersebut berhak menerima kas terlebih dahulu, sampai dengan kapasitas menanggung rugi sama besar dengan yang lain. Yang ketiga, hutang anggota ditambah ke dalam anggota. Kasus kelima, neraca firma 3A pada tanggal 31 Mei 2000 tersaji sebagai berikut. Neraca FA 3A per 31 Mei 2000, kas sebesar 20.000, aktiva lainnya sebesar 200.000. Jadi total aktiva sebesar 220.000. Hutang dagang sebesar 25.000, hutang pada harga sebesar 20.000, modal unrest 25% sebesar 55.000, modal harga sebesar 50.000, dan modal anton sebesar 70.000. Jadi total pasifanya sebesar 220.000. Realisasi pertama, aktiva non-kas dengan harga pokok 50.000 dijual sebesar 40.000.
Realisasi kedua, aktiva non-kas dengan harga pokok 100.000 dijual menjadi 80.000. Realisasi yang ketiga, aktiva non-kas dengan harga pokok sebesar 50.000 dijual menjadi 50.000. Penyelesaiannya, yang pertama, kapasitas menanggung kerugian tertinggi. Pada Anres, modal awalnya sebesar 55.000, persen menanggung kerugian sebesar 100% dibagi 25%. Rugi terbesar bisa ditanggung sebesar 220.000. Kelebihan daya tanggung kedua sebesar 80.000. Jadi, kapasitas menanggung kerugian tertinggi pada Anres sebesar 140.000. Pada Arga, modal awal sebesar 50.000, hutang pada Arga sebesar 20.000, total kepentingan menjadi 70.000. Persen menanggung kerugian Arga sebesar 100% dibagi 25%. Jadi, rugi terbesar yang bisa ditanggung Arga sebesar 280.000, dikurangin kelebihan daya tanggung rugi pertama sebesar 60.000. Jadi, totalnya sebesar 220.000 dikurangin kelebihan daya tanggung rugi kedua sebesar 80.000. Jadi kapasitas menanggung kerugian tertinggi pada Arga sebesar 140.000. Pada Anton, modal awalnya 70.000, persen menanggung kerugian sebesar 100% dibagi 25%. Rugi terbesar yang bisa ditanggung Anton sebesar 140.000. Yang kedua, pembagian kas. Pembagian kas dibagi menjadi dua. Pembagian kas pertama untuk Arga 25% dikali 60.000, jadi jumlahnya 15.000. Pembagian kas kedua untuk Anres sebesar 25% dikali 80.000, jadi jumlahnya 20.000. Untuk Arga 25% dikali 80.000 sama dengan 20.000. Pembagian kas berikutnya selalu berbanding 25% banding 25% banding 50%. Yang ketiga ada jurnal realisasi dan likuidasi. Jurnal realisasi yang pertama, kas sebesar 40.000 di debit, modal Anres sebesar 2.500 di debit, modal Arga sebesar 2.500 di debit, dan modal Anton sebesar 5.000 di debit. Lalu aktiva lainnya sebesar 50.000 di kredit. Pada jurnal realisasi yang kedua ada kas sebesar 80.000 di debit, modal Anres sebesar 5.000 di debit, modal Arga sebesar 5.000 di debit, modal Anton sebesar 10.000 di debit, dan aktiva lainnya sebesar 100.000 di kredit. Pada jurnal yang realisasi yang ketiga ada kas sebesar 50.000 di debit dan aktiva lainnya sebesar 50.000 di kredit. Selanjutnya, likuidasi, jurnal likuidasi. Ada hutang dagang sebesar 35.000 di debit, hutang pada Arga sebesar 2.500 di debit, modal Arga sebesar 2.500 di debit, dan kas sebesar 40.000 di kredit. Modal Anres sebesar 30.000 di debit, modal Arga sebesar 30.000 di debit, modal Anton sebesar 20.000 di debit, dan kas sebesar 80.000 di kredit. Likuidasi yang ketiga, modal Anres sebesar 12.500 di debit, modal Arga sebesar 12.500 di debit,
Modal Anton sebesar 25.000 di debit dan kas sebesar 50.000 di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah pembacaan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.